Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan juri yang hormat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajukan penelitian mengenai model random forest classifier untuk mendeteksi kecurangan klaim asuransi dengan binary particle swarm optimization sebagai fitur selection. Outline dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dewan juri yang terhormat, tingkat kecurangan asuransi di Indonesia masih sangat tinggi. Bisa dilihat dari beberapa pemberitaan bahwa terdapat praktik kecurangan asuransi yang melibatkan beberapa oknum, termasuk dari seorang klien, dan juga terdapat di perusahaan-perusahaan yang memegang kegiatan asuransi tersebut. Oleh karena itu, sistem pengawasan asuransi perlu diperketat sehingga praktik kecurangan asuransi tidak dapat terjadi lagi. Bisa dilihat dari beberapa pengeluaran masyarakat Indonesia dengan premi asuransi per bulan. Di sini dapat dilihat dari data bahwa tingkat pengeluaran warga Indonesia terhadap premi asuransi itu berkisar kurang dari 500.000. Bayangkan Dewan Juri dan teman-teman sekalian, kalau ini dikurangi, maka akan menimbulkan dampak yang besar hingga tindakan fraud ini perlu dicegah dan tindakan fraud ini sangat merugikan masyarakat. Nah, apa itu klaim asuransi? Nah, apa itu fraud? Fraud atau kecurangan yang terjadi dalam asuransi itu terjadi ketika penyedia asuransi, konsultan, penilai klaim, dan pelanggan tidak sengaja menipu untuk mendapatkan keuntungan dengan melanggar hukum. Jadi dari semua aspek, bukan hanya dari penyedia asuransi saja, melainkan dari sisi konsultan, penilai klaim, atau pelanggan juga dapat melakukan kecurangan. Nah, terdapat beberapa macam kecurangan asuransi, diantaranya pemalsuan informasi, memperbesar klaim yang sebenarnya tidak sesuai, dan juga mengajukan formulir klaim atas kerugian yang cedera atau cedera yang tidak terjadi. Dari beberapa tindak kecurangan tersebut, terdapat suatu cara yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan algoritma machine learning. Salah satunya yaitu random forest classifier. Random forest classifier adalah sebuah atau salah satu dari metode machine learning yang dapat mendeteksi fraud dengan beberapa kemampuan untuk mendeteksi tingkat dimensi yang tinggi pada data. Nah, random forest classifier ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya penanganan data yang kompleks dan juga dapat mengurangi overfitting. Namun, dalam membuat sebuah model random forest, ada sebuah skema yang harus dilakukan, yaitu pemilihan fitur pada data, atau yang disebut dengan fitur selection. Nah, fitur selection ini adalah sebuah tahapan di mana kita memilih sebuah fitur atau sebuah informasi yang sangat relevan atau yang paling relevan yang berpengaruh terhadap model, sehingga model itu dapat memiliki performa, akurasi, ataupun evaluasi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan pemilihan fitur ini sangat penting. Jika kita memilih fitur yang baik, maka akan kemungkinan bahwa evaluasi dari model itu juga akan lebih baik. Di sini bisa dilihat dari beberapa gambar, ada sebuah fitur di mana kita memilih fitur-fitur tersebut, dan fitur-fitur tersebut merupakan fitur-fitur yang paling relevan untuk mendeteksi atau memungkinkan suatu model itu memprediksi suatu task. Biasanya fitur selection dilakukan secara manual, dan ini akan membutuhkan sebuah waktu yang sangat lama dan juga tidak efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan metode-metode selalu dilakukan. Salah satunya yaitu automasi dari fitur selection itu sendiri dengan cara menggunakan metode meta heuristik. Jadi kita tidak melakukan secara manual, melainkan kita menggunakan suatu metode lain agar pemilihan fitur selection ini bisa jauh lebih optimal. Penggunaan metode meta heuristik biasanya melibatkan beberapa metodologi. Nah, terdapat beberapa metodologi, salah satunya algoritma kinetika, artificial p-colony, uncolony, ada juga particle swarm optimization. Namun dalam penelitian ini kami menggunakan binary particle swarm optimization atau pengembangan dari particle swarm optimization untuk melakukan fitur selection.
Dari particle swarm optimization atau sebuah pengembangan dari particle swarm optimization adalah salah satu cara bagaimana kita membuat fitur selection itu menjadi lebih otomatis. Di mana kalau particle swarm optimization itu memecahkan permasalahan kontinu, maka output dari binary particle swarm optimization merupakan permasalahan diskrit, di mana posisi partikelnya diwakili dari sebuah bilangan biner atau 0 dan 1 yang merupakan representasi dari fitur-fitur yang ada pada data. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai metodologi. Jadi untuk alur penelitiannya sendiri, dimulai dari pengumpulan dataset, kemudian kita melakukan pre-processing dataset, salah satunya dengan melakukan encoding data. Jadi data kategori kita ubah menjadi binary atau 01 agar siap dilakukan proses training. Kemudian tentunya agar menghindari overfitting, kami melakukan splitting data menjadi train set dan test set. Kemudian akan kita lakukan training fitur seleksi menggunakan algoritma binary particle swarm optimization atau BPSO. Kemudian akan dilakukan komparasi dengan model-model lainnya. Setelah itu kita lakukan evaluasi dengan metode 10 fold validation. Kemudian untuk data penelitian yang kami gunakan, ini merupakan data klaim kecurangan asuransi yang berasal dari Kaggle. Data ini berisi 1000 baris dan terdiri dari 53 feature atau kolom yang berbeda. Dapat dilihat di sini bahwa untuk datanya memiliki banyak sekali kolom, kemudian ada beberapa kolom yang merupakan kategorikal seperti polystate. Kemudian untuk metode scaffold validation, jadi teknik ini itu merupakan pembagian dataset dengan subset-subset dengan ukuran yang sama seperti itu. Kemudian akan dilatih modelnya dan setiap menggunakan fold yang berbeda itu sebagai validation set dan fold tersisa itu sebagai training set seperti itu. Jadi untuk fold yang kami gunakan ada 10. Jadi setelah kita membagi ke dalam train set dan test set, training tadi akan dibagi menjadi 10 subset. Kemudian dari 10 tadi, satu digunakan untuk sebagai validasi atau cross validation set, dan 9-nya akan digunakan untuk train set seperti itu. Kemudian untuk algoritma random forest sendiri, jadi algoritma ini merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk pengklasifikasian, dan metode ini menggunakan pembelajaran ensemble yang menggabungkan beberapa pohon atau decision tree untuk membuat prediksi akhir seperti itu. Jadi berikut ini adalah gambaran untuk pseudocode-nya dari random forest, dan random forest sendiri merupakan gabungan dari beberapa decision tree seperti itu. Kemudian untuk algoritma BPSO, yaitu Binary Particle Swarm Optimization, merupakan perkembangan dari PSO yang dikhususkan untuk masalah diskrit. Jadi algoritma PSO ini diperkenalkan oleh Kennedy dan Eberhard dan terinspirasi dari kawanan burung yang sedang mencari makan. Di sini merupakan beberapa variabel yang ada di dalam algoritma BPSO. Seperti itu. Kemudian untuk ide penyelesaiannya, di sini kita memisalkan untuk setiap fiturnya sebagai X1, X2, dan seterusnya, hingga Xn. Kemudian setelah itu, untuk posisi partikelnya di sini kita menggunakan binary di sini, dan di sini merupakan proses untuk fitur seleksi dari algoritma BPSO sendiri seperti itu. Jadi kita memisalkan untuk iterasi pertama di sini pada baris pertama, yaitu 1010 titik-titik-titik 1.
Dan 1 ini melambangkan fitur yang akan dipakai, dan 0 merupakan fitur yang tidak terpakai, seperti itu. Kemudian pada iterasi 2, algoritma PPSO sendiri mencoba untuk mengeksplorasi fitur-fitur lain, seperti tidak memakai X1, tetapi X2 dan X3 terpakai, kemudian X4 tidak terpakai, dan seterusnya. Seperti itu hingga konvergen menuju suatu fitur seleksi yang optimal, seperti itu. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, jadi untuk hasil perbandingan model yang kami dapatkan, terdapat hasil yang cukup baik di sini karena jika dibandingkan dengan model-model lainnya seperti Super Forter Machine, Canary Snake Board. Jadi untuk Random Forest sendiri kami mendapatkan tren akurasinya cukup tinggi, yaitu 100%. Kemudian untuk tes akurasinya sendiri ada 80%, yang lebih baik dari algoritma-algoritma lainnya, dan nilai presisi, recall, dan advance score yang cukup baik, yaitu di sekitar 0,78. Kemudian ini merupakan hasil perbandingan modelnya. Jadi kami juga membuat visualisasi di sini bahwa Random Forest memiliki hasil yang cukup baik jika dibandingkan dengan model lainnya, seperti itu. Kemudian ini merupakan perbandingan sebelum memakai BPSO dan setelah memakai BPSO dalam fitur seleksi. Nah, seperti ini. Jadi untuk sebelum PSO, rata-rata dari F1 score-nya 72%, namun setelah dilakukan optimisasi pada pemilihan fitur dengan algoritma BPSO, didapatkan peningkatan F1 score-nya sebanyak 1% di sini ya, menjadi 73%. Kemudian untuk konvolusi matriksnya dengan data training 80% dengan tes 20% sebagai berikut. Jadi confusion metricnya juga cukup baik di sini ya. Dan didapatkan juga receiver operating characteristic-nya juga cukup baik dengan kurva AUC sebesar 0,76. Seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi Random Forest Classifier ini merupakan model klasifikasi yang akurat, dan dapat ditingkatkan dengan algoritma optimisasi binary particle swarm optimization untuk seleksi fitur. Kemudian hasil visualisasi juga menunjukkan bahwa peningkatan presentasi F1 score sebelum dan sesudah menggunakan BPSO itu jika dibandingkan menunjukkan peningkatan ya. Kemudian untuk kombinasi dari kedua pendekatan ini juga dapat menghasilkan model dengan performa yang lebih baik dalam klasifikasi. Kemudian untuk saran pada penelitian selanjutnya, kami menyarankan untuk menggunakan hyperparameter tuning untuk parameter pada random forest classifier seperti grid search atau hyperparameter tuning menggunakan algoritma optimisasi heuristik lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.